Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRIND. Informasi dan inspirasi. Di kesempatan siang hari ini kami sangat berharap kami temui Anda, kami jumpai Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Kenapa? Karena saat ini Anda sudah dan sedang dan masih berkumpul bersama keluarga tercinta, masih dalam suasana Idul Fitri ya. Kami yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan juga batin. Di kesempatan siang hari ini dalam program acara Pengarus Utamaan Gender, ada satu topik yang akan kami bagikan untuk Anda. Ini syarat nilai budaya dan juga iman ya. Peran perempuan Flores Timur dalam tradisi Samada Santa. Dan pendengar RRI, sebagaimana kita ketahui, Samada Santa di Larantuka ini bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga warisan budaya yang hidup dan terus dijaga secara turun-temurun. Di dalamnya, perempuan memiliki peran penting yang mungkin tidak terlalu terlihat begitu ya pendengar ya, namun sangat menentukan keberlangsungan tradisi tersebut. Dan untuk mengetahui sejauh mana peran perempuan Flores Timur dalam tradisi Samada Santa, saat ini kami sudah bersama Ibu Dona Martina, seorang pewaris tradisi Samada Santa Larantuka. Dan kita langsung saja menyapa nih narasumber kita, Ibu Dona. Ibu Dona, selamat siang. Selamat siang, RRI. Oke, kita berjumpa lagi ya di kesempatan siang hari ini dengan program acara yang agak berbeda ya kalau mau dibilang. Ini terkait dengan Subarjo yang memiliki nama asli Ahmad Pengarus Utamaan Gender. Kita bicara tentang bagaimana peran perempuan Larantuka begitu ya dalam prosesi Samada Santa, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya Samada Santa ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Pekan Suci. Tentu sudah ada banyak sekali ya berbagai persiapan yang dilakukan. Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa kegiatan atau persiapan yang biasanya dilakukan menjelang Samada Santa. Silahkan Ibu Dona. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri buat umat yang merayakannya ya. Baik, di sini perempuan Flores Timur khususnya Kota Larantuka ini mempunyai peran yang sangat penting dalam itu sendiri. Jadi kalau mau dikatakan bahwa perempuan itu kan penjaga utama roh tradisi Ibu. Jadi kita bisa lihat bersama, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa peran perempuan di masa prapaskah itu seperti mengaji yang dilantunkan yang dibawakan oleh perempuan Larantuka. Mama Muji itu ya diketuai oleh Mama Mestri. Ini saya jelaskan secara definisi Samada Santanya dulu ya. Iya, silakan. Jadi Mama Mestri itu dia menjadi itu pasti akan menyiapkan generasi penerusnya itu untuk menggantikan beliau ketika beliau sudah sakit, sudah usianya. Jadi perempuan itu sudah disiapkan, mama itu sudah disiapkan untuk menggantikan posisi dia dalam melantunkan doa-doa selama masa prapaskah. Oke, jadi perempuan ini sudah mulai terlibat begitu ya dalam tradisi ini di masa prapaskah dengan mengaji tadi ya Ibu ya. Mohon maaf tadi suaranya putus-putus nih, jadi kurang begitu jelas yang saya dengarkan ya. Tetapi saya bisa menangkap bahwa perempuan ini sudah dilibatkan di masa prapaskah begitu ya untuk ngaji Samada. Nah ini apakah ada suku-suku tertentu Ibu yang ditugaskan untuk memimpin ibadat ini?
Jadi saya jelaskan kemarin itu bahwa di dalam masa prapaskah itu ada 13 suku 13 suku. ya melakukan tugas dalam membawakan doa itu yang pertama itu akan dipimpin oleh mama-mama muji tadi. Ya. Jadi kalau dari suku-suku itu sendiri, kami berdoa dalam bahasa Indonesia menyampaikan wujud doa itu, tetapi secara agama itu kan ada kayak seperti doa mama muji dan itu dilanjutkan dalam bahasa Purdu tadi seperti itu. Oke, berarti doa-doa ini sudah paten begitu ya, karena dinyanyikan dalam bahasa Portu ya. Betul. Nah, ini yang mengikuti pengajian ini, doa seperti ini, apakah hanya perempuan saja kah, ataukah semua dilibatkan, siapapun boleh ikut? Ya, semuanya boleh dilibatkan, siapapun boleh ikut. Tetapi yang memimpin doa tadi mama-mama tadi, mama istri, dia yang memimpin sebagai ketuanya. Dia bertugas cukup berat ya Ibu, karena ada masa prapaskah sampai semana sampai itu sendiri, jadi kesehatan, sangat suaranya, harus diperhatikan secara baik Ibu. Memang terlihat sederhana, tapi perannya cukup besar dalam itu Ibu. Iya. Berarti kesehatannya harus dijaga karena harus beruntun begitu ya setiap hari kah atau setiap hari Jumat dan hari Sabtu? Setiap hari Jumat dan juga hari Sabtu. Apakah orang yang sama atau dibagi beberapa orang begitu untuk memimpin selama masa prapaskah? Itu orang yang sama menurut istri tadi, dia sebagai pemimpin. Jadi dia ditopang oleh mama-mama muji tadi untuk berdoa. Dan uniknya doa-doa mereka itu dihafal yang sampai kami sendiri saja generasi ibu-ibu muda kadang harus melihat teks dulu, tapi mereka benar-benar fasih untuk mendaraskan doa tersebut. Baik. Dalam masa persiapan Ibu ya, biasanya ada pertemuan-pertemuan atau koordinasi yang dibangun. Apakah perempuan juga dilibatkan secara aktif dalam proses tersebut? Ya pastinya, pasti tentu ada perempuan dilibatkan, contohnya dalam kepanitiaan, seperti itu. Mungkin kalau perempuan itu dia lebih kepada pelibatan dalam komunitas sosial, peran sosial itu ya. Persiapan konsumsi gitu. Seperti itu Ibu, berdoa. Baik, Ibu, ketika dia ditugaskan untuk ketua itu ya, yang memimpin doa-doa di setiap hari Jumat dan juga Sabtu selama masa prapaskah, ini apakah ada pantangan-pantangan tertentu yang harus dia jalankan begitu? Kalau pantangan-pantangan tertentu itu sepertinya tidak, tapi dalam kehidupan sehari-harinya beliau itu harus suci seperti itu kayak. Karena itu harus dijaga gitu. Makanya dengan dia menjadi pemimpin, dia pasti akan menunjukkan norma-norma sikap-sikap yang baik dalam kehidupan dia sehari-hari. Jika melihat keseluruhan rangkaian Samana Santa ya, mulai dari Minggu Palma, kemudian ada istilahnya itu Rabu Trewa ya, terus sampai dengan Minggu Paskah, seperti apa peran perempuan dalam setiap prosesi tersebut, Ibu mungkin bisa dijelaskan? Kalau itu dia lebih kepada doa tadi Ibu. Jadi sepanjang kapela itu dibuka, kapela mereka sebelum dan berdoa terus gitu. Jadi memang tradisi devosi yang sudah dijaga bertahun-tahun dan itu merupakan wujud niat dan permohonan mereka terhadap Bunda Maria itu sendiri dan buat anak sendiri gitu. Ibu, kalau misalnya dalam perjalanan ya, misalnya seandainya
si ketua ini sakit misalnya tidak bisa mengikuti devosi atau doa prapaskah tadi, apakah boleh digantikan dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang sesuai dengan garis keturunan dan bisa menggantikan posisinya? Iya boleh, karena dalam perjalanan mengaji itu orang-orang atau ibu-ibu itu sudah ada beberapa ibu yang sudah dipersiapkan. Jadi mereka sudah punya kesiapan sebelumnya itu. Dan untuk ujud-ujudnya itu kan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Nah, siapa yang menyiapkan ujud-ujud tersebut? Apakah juga perempuan? Kalau di dalam ujud-ujud tersebut, karena saya sampaikan tadi bahwa ada 13 suku Semana yang menyampaikan doa tadi. Nanti itu akan didaraskan doa setelah ujud itu disampaikan, akan berdoa rosario itu kan Ibu, tapi itu dalam bahasa Portugis. Oh ya, jadi doanya itu doa rosario hanya didaraskan dalam bahasa Portu begitu ya? Betul, ratapan, ada istilah versen, kayak banyak bahasa Portugis yang dalam doa yang disampaikan itu. Bagaimana dengan keterlibatan anak-anak muda pada saat itu? Apakah cukup banyak? Anak muda itu cukup banyak, karena mungkin sudah mulai ada kesadaran dari generasi muda kita yang ada di luar. Yang saya lihat yang baru-baru ini ada beberapa kali mengikuti mengaji semana, anak-anak muda sudah banyak, anak-anak perempuan itu sudah banyak mengikuti. Dan ngaji semana ini apakah berhenti pada saat selesai di hari Jumat Agung dan juga Sabtu Suci kah? Atau akan terus berlanjut? Ya, kalau mengaji ini terus berlanjut, dia selama 1 tahun, jadi dia tidak pernah putus. Kalau hari biasa itu dia di hari Sabtu, Bu. Oh ya, tuh jadi ngaji semana ini 1 tahun full itu ya, setiap hari Sabtu, dan yang memimpin itu ya ketua itu. Memuji tadi, Mestri, ya. Okay. Mama Mestri. Ya, namanya ketuanya Mestri. Mestri, ya. Oke. Dan untuk doa samana ini dalam istilah bahasa Larantuka disebut dengan apa, Ibu? Ngaji? Ya, mengaji. Oke deh. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, Ibu ya. Tapi kita break dulu. Ada lagu-lagu yang akan kami hadirkan dan kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Baik. Menjadikanmu cinta-cinta hatiku.
Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kita masih bersama di program acara Pengarus Utamaan Gender dan masih tentang peran perempuan Flores Timur dalam tradisi Sabada Santa. Dan kita juga masih ngobrol dengan Ibu Dona pewaris tradisi Sabada Santa Larantuka. Ibu Dona, selamat siang kembali. Oke. Baik, Ibu Dona, kebersamaan kita sampai pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang kami akan tanyakan dan sangat berharap penjelasan dari Ibu Dona ya terkait dengan topik kita peran perempuan Flores Timur dalam tradisi Sabada Santa Larantuka. Baik, Ibu Dona, untuk doa atau mengaji tadi ya yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa ini dilakukan setiap hari Jumat dan juga Sabtu di masa-masa prapaskah begitu ya. Tetapi kalau misalnya di masa-masa biasa dalam setahun itu tetap juga dilaksanakan. Nah, ini tempat pelaksanaan doa tersebut atau devosi tersebut itu di mana? Jadi mengaji itu terjadi di Kapela Tuan Ma. Tuan Ma ya, terletak di Pantai Kebis. Itu mengaji doa-doa itu terjadi di kapela tersebut, di Kapela Tuan Ma yang 1 tahun sekali dibuka. Itu arca patung Tuan Ma itu dibuka 1 tahun sekali. Tetapi saya katakan sebelumnya tadi bahwa kapela itu dibuka setiap hari, bisa dikunjungi. Tetapi ada satu tempat khusus di dalam kapela itu sendiri yang hanya dibuka 1 tahun sekali. Kapan itu dibuka? Semana Santa tadi itu. Pada saat Tri Pekan Suci begitu ya, Tri Hari Suci. Ya. Oke. Hari Kamis. Oke. Ngaji ini kan setiap hari Jumat begitu dan Sabtu ya di masa Prapaskah. Nah, bagaimana dengan pada saat Jumat Agung dan juga pada saat Sabtu Suci? Apakah juga tetap dilaksanakan dan itu biasanya di jam berapa? Itu kalau mengaji itu bisa dilaksanakan, nanti dia disesuaikan juga dengan bisa di gereja itu. Gitu. Jadi ini nanti kalau hari Kamis kapelanya tutup, itu aktivitas di dalam kapela. Ini ada beberapa ibu saja yang menemani Mama Bunda di dalam kapela sebelum diantar ke gereja. Nanti akan ada doa yang didaras seperti itu. Apakah cukup lama devosi ini? Lama Ibu. Oh iya, mungkin bisa diperkirakan ini bisa sampai sejam begitu kah? Oh, itu lebih. Oh, lebih dari itu ya. Itu. Dari pagi sampai pagi, dari hari Kamis itu kan dibuka. Nanti sampai itu hari Jumat sebelum diantar ke kapel itu mereka kasih
mungkin mereka itu dikasih jadwal gitu ya, mungkin bagi jam ini sampai jam ini nama-nama ini kayak gitu. Oh ya, jadi devosi begitu ya selama Jumat Agung dan juga Sabtu Suci itu. Jadi di situ juga ada nama Dengadeo. Dengadeo. Itu boleh dijelaskan? Dengadeo itu Dengadeo itu ada dua ini kayak seperti dua kelompok gitu ya. Yang pertama Dengadeo itu dia memberikan dirinya secara total, itu nazarnya dia untuk menyerahkan diri kepada Bunda Maria. Ada juga Dengadeo yang jadi keturunan, jadi sudah dulu itu ditentukan oleh raja itu sendiri. Nah, setahu saya Ibu ya, kalau Dengadeo itu yang dulu yang dikasih mandat oleh raja itu, raja memberikan tempat di sekeliling kapela Tuan Ma itu, sehingga bisa menjaga Mama Bunda di situ seperti itu. Mama Bunda Maria Dengadeo tadi. Dan Dengadeo itu juga bertugas, mungkin ada beberapa ibu yang ditugaskan untuk memberikan setelah kita tutup kapela hari Sabtu itu, tugas mereka memberikan air muda Tuan. Istilah kemarin itu saya sudah sampaikan bahwa buka kapela itu otomatis ada beberapa bapak-bapak pengurus konferensi yang sudah disumpah, itu mereka membersihkan muda Tuan, istilahnya membersihkan arca itu. Dari air hasil itu dianggap khasiat, dan banyak orang yang mengambil air itu yang diberikan oleh Dengadeo itu pada para bisyara yang mau membutuhkan di hari Sabtu siang setelah surat pintu dama kalau tidak salah itu Ibu. Jadi banyak aktivitas yang kami lakukan yang tidak putus-putusnya selama Semana Santa itu. Ya. Jadi ini memang peran perempuan ini cukup besar begitu ya selama setahun ini, tidak saja pada saat Samana Santa ya, mengaji ini terus dilakukan, kemudian pada saat Samana Santa juga ini banyak sekali peran-peran perempuan yang harus dilakukan begitu ya. Nah, bagaimana proses pewarisan tradisi ini kepada generasi muda perempuan saat ini, Ibu melihatnya seperti apa? Kalau saya, dia lebih kepada kita mewariskan secara spiritual ya. Spiritual itu tentunya devosi, kita memberikan pengertian kepada anak-anak untuk menjaga nilai iman. Contohnya dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Ibu. Terus kalau di dalam ritual tradisi itu sendiri, mari kita mengajak anak-anak muda, ibu-ibu muda itu dalam persiapan perlengkapan prosesi, contohnya lilin, tempat lilin dan sebagainya untuk kelengkapan prosesi itu sendiri. Terus ada juga dalam pewarisan budaya itu tentunya kita akan mewariskan nilai dan cerita-cerita tradisi kepada generasi muda, termasuk ibu-ibu muda tadi Ibu. Maknanya keberlanjutannya praktek devosi sosialnya, devosi lokal Semana Santa itu sendiri perlu kita sampaikan kepada generasi penerus kita Ibu. Pada saat prosesi itu, setelah prosesi laut ya, dia dilanjutkan dengan prosesi darat, itu biasanya ada semacam perhentian itu, dan di situ doa tidak putus begitu ya, dilantunkan. Nah, dan di setiap perhentian itu biasanya ada pihak-pihak yang duduk di tempat yang sudah disiapkan begitu ya, sambil menanti pesiara-pesiara yang datang berdoa seperti itu. Nah, itu apakah ada suku-suku tertentu yang memang ditugaskan untuk duduk dan melantunkan doa-doa seperti itu, duduk dengan sikap yang penuh kusuk begitu, Ibu Dona? Iya. Jadi di dalam proses ini kan ada 8 armida ya Ibu ya. Armida, dan itu kalau ada armida dari Tuan Meninu yang prosesi laut itu punya sukunya juga. Di Pantai Besar itu Tuan Misericordia. Kalau di Santo Pelipus itu dia lebih kepada masyarakatnya di situ yang bertanggung jawab untuk armida itu. Dan armida itu setiap tahunnya akan
di apa ya namanya, bertanggung jawab itu namanya pemmerdomu, Ibu. Seperti itu. Pemmerdomu itu dia akan bertanggung jawab untuk semua kebutuhan Armida pada saat Semana Santa itu sendiri. Contohnya turo, lilin, lante itu bahasa Larantuka, lantenya itu seperti bambu yang dipotong itu, Ibu. Jadi dia akan menyambungkan turo-turo kayu-kayu yang dipasang itu, tali-tali tebang, lilin, dan kepentingan di Armida itu sendiri, sambil makan minumnya semuanya itu ditanggung oleh Tuan Merdomo itu. Seperti itu, Ibu. Ibu, sejauh ini apa saja tantangan yang dirasakan dihadapi oleh perempuan Flores Timur untuk mempertahankan peran mereka dalam tradisi Samana Santa ini? Kalau yang saya lihat memang masih ada tantangan karena kita kan patriarkat ya, Ibu ya, jadi memang ada norma budaya yang memang dibatasi untuk perempuan ya. Contohnya konselia kan tidak mungkin perempuan ikut dalam konselia itu. Jadi perempuan itu dia punya peran besar, tetapi di struktur adat dan ritual tuh perempuan memang tidak dilibatkan seperti dalam strukturnya, tetapi dia punya peran di dalam itu. Oke. Sebelum kita akhiri, apa pesan dan juga harapannya untuk perempuan-perempuan Lama Holot untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi yang sudah ada dari tahun ke tahun begitu? Baik, pesan saya bahwa mari kita menjaga, mari kita mewariskan nilai dan juga tradisi kita kepada generasi muda, tidak boleh putus-putus, memberitahukan yang benar, dan mari kalau memang ada beberapa tradisi yang sudah ada yang bergeser di waktu, di tempat, dan orang-orangnya, mari kita mulai mengembalikan itu seperti yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita sebelumnya. Menjaga tradisi itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkup sosial, rumah tangga, kerja, dan tempat-tempat di mana kita berada. Itu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dona untuk waktunya dengan RRI, sudah berbagi banyak hal kepada kami terkait dengan peran perempuan Flores Timur dalam prosesi Samana Santa, dan selamat mempersiapkan segala sesuatunya untuk prosesi Samana Santa di Larantuka, semoga lancar berjalan. Terima kasih Ibu, selamat siang dan salam hangat dari Indi Kota Pancasila ke Larantuka. Ya, selamat siang. Dewi, aku mohon beri kesempatan